Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Suaminya telah lama meninggal dunia, sehingga ia harus bekerja keras seorang diri untuk membesarkan Malin. Meski hidup dalam kemiskinan, sang ibu tidak pernah mengeluh. Ia selalu berharap anaknya kelak bisa menjadi orang yang sukses dan mengubah nasib mereka. Seiring berjalannya waktu, Malin tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tangguh. Namun, ia merasa bosan dengan kehidupan miskin di desanya. Suatu hari, sebuah kapal dagang besar berlabuh di pelabuhan dekat desa mereka. Melihat kesempatan itu, Malin pun berkata kepada ibunya, "Ibu, izinkan aku pergi merantau. Aku ingin mengubah nasib kita dan mencari kehidupan yang lebih baik." Sang ibu terkejut, hatinya diliputi kecemasan. Namun, melihat tekad anaknya, ia akhirnya mengizinkan Malin pergi. Dengan air mata yang berlinang, ia berpesan, "Pergilah, nak. Tapi ingatlah, jangan pernah melupakan ibumu dan tanah kelahiranmu." Malin pun berangkat dengan penuh semangat. Ia menumpang kapal dagang itu dan berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti ia akan kembali dengan membawa kekayaan untuk ibunya. Setelah bertahun-tahun berlayar dan berdagang, Malin Kundang berhasil menjadi saudagar kaya raya. Ia memiliki kapal besar, banyak anak buah, dan harta yang melimpah. Berkat kecerdasannya, ia juga berhasil menikahi seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Hidupnya kini dipenuhi kemewahan dan kehormatan. Namun, kekayaan dan statusnya membuatnya lupa akan janji dan asal-usulnya. Ia enggan mengingat masa lalunya yang miskin dan bahkan malu mengakui bahwa ia berasal dari desa nelayan yang sederhana. Suatu hari, dalam perjalanan dagangnya, kapal Malin berlabuh di desa tempat ia dibesarkan. Penduduk desa yang mengenali kapalnya segera menyampaikan kabar ini kepada ibunya. Mendengar anaknya telah kembali, sang ibu merasa sangat bahagia. Dengan tubuh renta dan langkah tertatih, ia pergi ke pelabuhan untuk menemui Malin. Ketika ia melihat Malin yang berpakaian mewah, berdiri gagah di atas kapalnya bersama istri bangsawannya, air matanya pun jatuh. Dengan penuh haru, ia berseru, "Malin, anakku, aku ibumu." Namun, Malin yang kini merasa terhormat dan tinggi derajatnya, justru merasa malu melihat seorang wanita tua berpakaian lusuh mengaku sebagai ibunya. Ia khawatir martabatnya jatuh di hadapan istrinya dan anak buahnya. Dengan wajah penuh kebencian, ia berkata, "Siapa kau, perempuan tua? Aku tidak mengenalmu. Ibuku sudah lama tiada. Pergilah dan jangan mengganggu hidupku." Sang ibu sangat terpukul mendengar kata-kata itu. Hatinya hancur melihat anak yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih sayang kini tidak mau mengakuinya. Ia mencoba mendekati Malin, namun Malin justru mengusirnya dengan kasar. Istrinya yang tidak mengetahui kebenaran pun ikut menghina wanita tua itu, "Bagaimana mungkin kau adalah ibu suamiku? Suamiku adalah anak seorang bangsawan, bukan pengemis sepertimu." Mendengar itu, sang ibu menangis terseduh-seduh. Dengan hati yang penuh luka, ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, jika benar dia anakku dan telah durhaka kepadaku, berikanlah hukuman yang setimpal." Kutukan yang mengubah Malin menjadi batu. Begitu doa itu diucapkan, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Angin bertiup kencang, ombak bergulung-gulung menghantam pantai, dan petir menyambar-nyambar di langit. Kapal Malin berguncang hebat, para anak buahnya berlarian ketakutan. Malin yang berdiri di atas geladak tiba-tiba merasa tubuhnya berat. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya perlahan-lahan mengeras. "Ibu, ampuni aku," teriak Malin dengan penuh penyesalan. Namun, semuanya sudah terlambat. Perlahan-lahan, tubuh Malin berubah menjadi batu, membeku dalam posisi bersujud. Istrinya dan anak buahnya pun terhanyut oleh ombak besar yang datang menggulung kapal mereka. Setelah badai reda, langit kembali cerah. Di tepi pantai, tampak sebuah batu besar yang menyerupai sosok manusia bersimpuh. Penduduk desa percaya bahwa batu itu adalah Malin Kundang yang dikutuk karena durhaka kepada ibunya. Pesan moral dari hikayat ini, jangan pernah durhaka kepada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kesuksesan dan harta bukanlah segalanya jika kita melupakan asal-usul dan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita.